Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Berikan pujian bagi Tuhan Allah kita, suarakan haleluya. Kasih tos kanan kirinya, bilang selamat beribadah teman-teman. Tapi sebelumnya boleh yang di belakang maju ke depan biar keisi. Jadi nanti teman-teman yang datang bisa isi di belakang. Ayo maju teman-teman. Jangan malu, kita di sini sebagai rumah buat teman-teman juga. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita masih bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Kami ucap syukur Bapak untuk segala sesuatu yang sudah Kau berikan pada kami Bapak. Kami gak dapat balas dengan apapun Bapak selain pujian dan penyembahan kami Bapak. Dan kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Bebaskan kuasa-Mu di tempat ini Bapak, melawat setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama katakan amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. dari dalam lubuk Hatiku ku sujud dan berterima kasih. terpujilah, pujilah
Yesus ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri bersama. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku. ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku. ku sujud dan berterima kasih. Dari lubuk hati kami. Dari dalam lubuk Hatiku. ku sujud Dan berterima kasih. Dari lubuk hati kami. dari dalam lubuk Hatiku. ku sujud Dan berterima kasih. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh tibakan kami Tuhan di tempat ini, tidak kurang satu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sekarang mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau di tempat ini ya Tuhan. Sebelum itu Tuhan Yesus, kami mau berdoa syafaat ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk Indonesia ya Bapa. Sikiralabaralabaralaba ya Tuhan Yesus, Engkau berkati Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan selamatkan Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, semua rakyat Indonesia Tuhan bisa punya kesempatan untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Percaya sama Engkau dan diselamatkan ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus semua pemimpin kami ya Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para jajaran menteri ya Tuhan Yesus, sampai di tingkat pemerintahan yang paling bawah. Semuanya Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, biar kiranya kesejahteraan bangsa ini ya Tuhan Yesus ada ya Tuhan Yesus. Kau berikan ya Tuhan atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kota Depok, kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan Yesus kota Depok ini ya Tuhan. Kau berkati Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, semua yang memerintah kota Depok ini ya Tuhan Yesus, biar mereka bisa memerintah dengan penuh takut akan Engkau dan melakukan kebijakan yang seturut dan kehendak Engkau ya Tuhan. Engkau berkati seluruh warga kota Depok. Kami mau tolak segala roh-roh begal, roh-roh terorisme, roh-roh perpecahan. Kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin youth kami ya Tuhan Yesus, untuk Kabil Tuhan Yesus sebagai ketua PPA Tuhan, dan juga Kanando ya Tuhan Yesus sebagai ketua youth ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau memberkati mereka berdua ya Tuhan. Biar kiranya roh takut akan Tuhan turun atas mereka ya Tuhan. Biar kiranya segala apa yang mereka rencanakan untuk PPA, untuk youth kami ini Tuhan Yesus, semua berasal dari Engkau Tuhan. Dan Engkau yang menggerakkan kami ya Tuhan Yesus sebagai alat-alat-Mu Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau teman-teman kami ya Tuhan Yesus di luar sana ya Tuhan, untuk bisa mengenal Engkau ya Tuhan Yesus lebih lagi ya Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, generasi Yeremia ini ya Tuhan Yesus, biar kiranya menjadi generasi yang cinta akan Engkau ya Tuhan Yesus, yang tidak akan kompromi terhadap dosa ya Tuhan. Biar kiranya roh-Mu ya Tuhan Yesus yang menyala-nyala itu ada atas kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk ibadah ini ya Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Engkau bersiap untuk menjamah setiap kami ya Tuhan Yesus, yang rindu untuk memuji, yang rindu untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan, biar Engkau tibakan sampai di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan
Puji nama Tuhan. Yang masih semangat boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Tepuk tangannya mana buat Allah kita. Sorakan haleluya. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Chains are crying into dancing. I lift your rescue now. We bless you Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Go crazy, crazy, go crazy. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Go crazy, crazy, go crazy. Refresh you now. Come on. Woo. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Chains my crying into dancing. lift your rescue now. We bless you now. Sama. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Go crazy, crazy, go crazy you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Go crazy, crazy, go crazy you. We bless you now. Tepuk tangannya di atas kepala kita. Yang bersuka cita katakan amin. Bless you forever. Bless you forever. Everything in me. Bless the name of Jesus. I'll bless you forever. I'll bless you forever.
Yang masih bersuka cita katakan amin. Tepuk tangannya di atas kepala ya. Sebab dialah pemilik kehidupan kami. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menjalankan jalan-jalan kebenaran. Bersama angkat tangan kita, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kami rindukan kuasa lawatan, tak pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Come on. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama teman-teman. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sorakan kemenangan, haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk kasih salam teman-temannya, bilang mari fokus. Mari kita masuk lebih dalam lagi teman-teman.
Kita mau fokuskan hati kita hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Kau berikan kami hidup yang baru. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu Tuhan, Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salibmu, Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. teman-teman saja nyanyikan lagu ini bersama, katakan. Darahmu Tuhan, Kaulah sumber kuasa-Mu Tuhan. Berserah kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama kita katakan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu,
salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Kau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Siapa yang percaya bahwa Tuhan menyelamatkan hidup kita, Dia rela mati buat kita, Dia relakan hidupnya demi kita, teman-teman. Mari kita bersama-sama angkat lagu ini. Karena salibmu ku hidup, ya amin. Karena salibmu kami menang Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu karena salibmu kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, Karena salibmu, karena salibmu ya Yesus. ku hidup, Amin. karena salibmu Kami menang. ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi kata, Karena salibmu ku hidup, Yesus, karena salibmu kami ku menang. menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. sekali lagi. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat suaramu, sembah Dia, Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan. Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah bataka, biarlah basyanda, biarlah bu. Mari yang bisa berbahasa roh, sembah Dia. Biarlah bataka, biarlah basyanda, biarlah 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 biarlah. Biarlah bataka, biarlah basyanda, biarlah 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 biarlah. Biarlah baba 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 baba. Biarlah basyanda, biarlah 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 biarlah. Biarlah bataka, biarlah basyanda, biarlah biarlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami yang gak layak, Kau layakkan kami Bapa. Kau berikan kami hidup yang baru. Kami sungguh mengucap syukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now in many crowns. You reign victorious. High and lifted up, High and lifted up, Jesus. Jesus, Son of God. Amen. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Bersama katakan, worthy is the Lamb seated on the throne. Seated on the throne. Sampai Crown you now in many crowns. You reign victorious. high and lifted up, High and lifted up, Jesus, Jesus, Son of God. The darling of heaven crucified. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri bersama. Worthy is the Lamb seated on the throne. Lord, crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up, Jesus, Jesus, Son of God. The darling Of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau yang layak ditinggikan Bapak. Kami mengucap syukur mempunyai Allah yang seperti Engkau Bapak. Terpujilah Engkau Bapak kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Masih dengan tetap posisi berdiri teman-teman.
Jadi teman-teman ada sedikit ice breaking dari teman-teman kita. Boleh kasih tepuk tangannya? Shalom. Langsung berubah vibes-nya. Semua bersuka cita? Amin. Amin, tapi kayak lemes gitu ya. Ulang ya. Yang bersuka cita katakan yes. Yang bersuka cita katakan yes, yes. Oke. Siapa yang diberkati sama pujian penyembahan yang sudah kita naikkan, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke. Coba pastiin dulu teman kanan kirinya. Mukanya bersuka cita enggak? Pastilah ya, nggak mungkin enggak. Oke. Jadi kita mau ice breaking. Tadinya ice breakingnya kata Kak Eca mau mecahin es ya. Definisi ice breaking. Jadi mau mecahin es di depan, tapi nggak bisa. Oke, jadi hari ini saya mau ajak kita semua untuk ice breaking. Ya iyalah, mau ngapain lagi? Oke, jadi ini saya mau ngasih nomor-nomor nih ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dari masing-masing jari saya ini itu mewakilkan seekor hewan. Jadi yang pertama hewannya sapi. Apa? Sapi. Yang kedua hewannya ayam. Enggak, penyet. Enggak, ayam aja. Yang ketiga hewannya kambing. Kambing. Yang keempat hewannya bebek. Oke, jadi yang pertama apa? Sapi. Yang kedua ayam. Yang ketiga kambing. Yang keempat, nggak usah ngatain temennya, nggak usah ayam, nggak usah gitu, biasa aja. Oke, nah dari masing-masing hewan-hewan tadi itu ada bunyinya. Sebenarnya kalau ada teman saya yang praktekin ya, tapi yang nggak ada. Jadi yang pertama, atau ada yang mau tolongin saya praktekin nggak di depan? Oh iya, boleh. Ayo Kak. Nah, mantap. Kasih tepuk tangan dong semuanya. Jadi, tadi hewan yang pertama apa Kak? Sapi. Sapi itu bunyinya mo gitu. Tapi ada pakai gerakannya. Ya digituin lah. Gimana Kak? Mo gitu. 1, 2, 3. Loh, bagus ini sapinya. Oke, yang kedua tadi hewannya apa Kak? Ayam. Ayam itu bunyinya kukuruyuk gitu sambil dikepak-kepak tangannya. Gimana? 1, 2, 3. Kukuruyuk. Nice. Yang ketiga tadi hewannya kambing. Kambing bunyinya mbe gitu. Kambing 1, 2, 3. Mbe. Ini tangannya dua-duanya. Mbe. 1, 2, 3. Mbe. Yang keempat bebek. Bebek bunyinya Bebek punya kuek 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 kuek. gimana gayanya Kak? Bebek punya kuek 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 kuek. Gini Kak, gini. Kuek 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 gitu. Bebek punya kuek 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 kuek. Oke, coba sekarang. Sapi gimana sapi? Oke, ayam. Kukuruyuk. Lah, kok kukuruyuknya gitu? Kukuruyuk. Kukuruyuk. Bebek? Apa ya? Bebek kuek 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 kuek. Loh, kok bebeknya jadi berubah? Kalau kambing? Mbe. Oke, tepuk tangan buat Kak Joshua. Terima kasih. Nah, jadi ingat ya, yang pertama sapi. Yang kedua apa? Ayam. Yang ketiga kambing. Yang keempat bebek. Coba kita tes pakai gerakan dan pakai suara yang semangat. Oke? Lihat jari saya ya. Lah, ini bagaimana ini Bapak? Agak Apa? kurang semangat nih, Kak. Iya, terlalu bersemangat. Apa ini bunyinya? Kukuruyuk. Kalau ini? Oke, agak delay. Iya, bebek. Kalau ini? Mo. Kalau ini? Kukuruyuk. Kayaknya lupa ya. Ingat yang pertama sapi, ayam, kambing, bebek. Sapi, ayam, kambing, bebek. Sapi, ayam, kambing, bebek. Oke. Nah, kita pakai tangan dulu apa pakai jari dulu apa mau begitu-begitu? Langsung gini-gini. Oh, langsung gini aja. Tapi kan tadi masih
grogi kayaknya mereka. Kita ulang pakai jari aja dulu ya. Boleh. Coba sekarang kamu. Oke. Kambing, be. Terus apa lagi? Wah. Mana lagi? Apa ini? Mo. Siapa tuh yang kukuruyuk tuh? Ngelek. Oke, lagi. Masih ada, udah ada yang mau, ada yang mau. Padahal udah dari pertama tuh Kak. Iya. Kalau ini apa ini? Mo. Kalau ini apa? Kukuruyuk. Kalau ini apa? Kuek. Oke. Yang udah bisa katakan yes. Yang udah bisa katakan uhuy. Oke, sekarang kita persulit. Karena hidup ini nggak ada yang gampang. Ya. Gimana kodenya? Nggak ada. Jadi kalau gini itu 1, nah ini 2, ini 3, ini 4. Hewannya tetap sama ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi kalau tangan kanan kita ke depan berarti Sapi. Ya, sapi 1. Kalau tangan kiri yang ke depan berarti ayam. Kalau tangan kanan ke atas kambing. Kalau tangan kiri ke atas bebek. Nah, nanti tuh yang di belakang, kalau teman-teman nengok ke belakang itu udah ada para judges di belakang itu ya. Nanti mereka liatin siapa yang salah. Siapa yang salah, kita tarik maju ke depan. Oke. Pelan-pelan dulu ya. Kamu coba. Ya. Kukuruyuk. Oke. Ada yang salah nih. Semuanya tadi. Ulang ya. Ini kanan, ini kiri ya teman-teman ya. Oke. Tadi percobaan ya Kak? Percobaan. Salah nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Kalau ini. Nah, kuek bener. Kalau ini. Oh, rata-rata kalau mau udah hafal semua ya. Kalau ini. Oke. Lagi? Kak, udah ada yang salah belum? Wah, belum. Baik ya mereka. Fokus ya, pada fokus ya. Iya. Puji Tuhan. Mungkin karena habis hujan. Yang salah kita suruh nyanyi ya lagu sekolah minggu. Betul. Ayo Kak. Mungkin kita coba beberapa kali lagi, terus kalau ada yang mau berpartisipasi untuk nyobain boleh nih. Berpartisipasi. Oke. Kalau Kabil yang salah juga disuruh maju kan nyanyi? Bingung nih Kak. Gak apa-apa lah. Oke, kan masih percobaan. Betul. Sekali lagi, ayo. Sekali lagi. Ya betul. Lagi ya. Kalau ini? Kok mau siapa tuh yang mau? Nih? Siapa yang mau itu? Siapa nih? Salah semua nih. Salah semua. Iya. Kalau kiri berarti apa tadi? Kukuruyuk. Ya udah, kita cepetin ya. Okay. Kita jadi begitu-begitu pokoknya kalau mereka salah ya udah. Iya. Liatin ya kakak-kakak. Ya. Siapa yang praktekin? Silakan. Oh iya. Deg-degan ya. Ini. Alah, kukuruyuk siapa tuh? Ada yang mau tuh. Ada yang kukuruyuk ya? Itu ketahuan gak sih siapa itu? Enggak ya? Kak, tolong Kak, liatin di situnya Kak. Yang di situ Kak, tolong Kak. Iya. Yang di sini Kak. Di situ gak apa-apa. Ayo Kak Bella. Nah, boleh. Oke, lagi ya. Ketahuan. Ayo Kak Joshua maju. Dengan pedenya dia kuek gitu. Gerakannya benar Kak. Iya, tapi kuek ya. Kak berdiri aja. Sampai sujud di altarnya itu dia. Oke, kita cari lagi yang kita salah, cari Kak. ya.
Iya, rela. Jangan-jangan sengaja tadi ya salah. Udahlah gue salah-salahin aja. Gitu. Oh ya ampun, gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Lagi ya? Boleh, Kak. Kaget. Lagi? Aku ya. Oh ya boleh. Yang cepet guys. Oke. Ngerjain. Kalau yang mau kenceng ya Kak. Soalnya udah hafal ya. Iya. Oke, coba sekarang apa dari Kak Joshua-nya? Coba Kak Joshua mau ikut. ituin. Apa ya? 1, 2, 3. B. Gini aja. Kak Joshua gini aja. Nah, gini atau gini atau gini atau gini. Mo. B. B. Terus? Kukuruyu. Salah dong. Kukuruyuk yang Kukuruyuk. kiri. Kukuruyuk. Oke, dah. Mau lagi? Enggak, belum. Kan kakak belum dihukum. Nah, kita cari temennya lagi ya. Kita cari temannya supaya Kak Atau Joshua nggak sendiri. mungkin ada yang mau relawan salah lagi gitu. Aduh. Oke, lagi ya. Berdiri bentar nggak apa-apa ya Kak. Ayo, fokus. Ini. Betul. Ayamnya udah siap dipenyet. Kukuruyuk. Tapi kayaknya udah gak ada yang salah lagi mereka Iya, mah. tapi masa Kak Joshua sendirian sih Kak? Ya udah gak apa-apa. Mau siapa lagi? Iya, aduh siapa ya? Siapa satu ya? lagi deh, satu lagi. Satu lagi. Biar nggak sendirian banget nih. Jangan Kak Ino. Siapa? Wah. Oh Dito. Oh iya ya namanya. Kasih tepuk tangan semuanya. Ayo. Tapi tadi emang dia kayaknya aku lihat agak salah dikit sih. Ada salah ya Kak? Aduh. Dikit. Ayo. Boleh sih ini Ayo, Kak. Kak, Kak Dito maju, Kak. boleh dong. Kak Dito. Tuh. Kak Dito boleh dong. Boleh dong. Boleh dong kesini. Nemenin Kak Joshua-nya kasihan nih. Apa hubungannya ya kedinginan? Ayo siapa tadi namanya Dito? Kak Dito, ayo Kak Dito. Oh enggak, kayaknya Kak Dito malu-malu ya. Oh. Boleh. Boleh bertiga boleh. Boleh. Jadi trio nih. Ayo. Ayo. Kita sangat support. Ayo. Bertiga maju sangat-sangat baik. Ayo semangat semua. Ayo. Tepuk tangan dulu dong guys. Luar biasa. Nah. Wah, trio apa nih Kak? Namanya nih Kak? Kita mau nyanyi lagu King Kong. Oh boleh King Kong. Mau King Kong? Mau nyanyi King Kong atau lagu lain? Terserah. Diskusi. Pakai diskusi segala ya. Ayo terserah mau apa nih Kak lagu sekolah minggunya? Lagu apa? Apa Kak? King Kong atau yang lain? Atau I Love You Jesus? Pakai gerakan ya Kak? Orangnya di sini. Dia kesana ngapain ya? Kita nggak dengar. King Kong ya. Berarti Kak Joshua. Berarti kalau King Kong harus benar-benar King Kong gitu ya. Harus Oke. pakai gerakan semua ya. Teman-teman liatin ya. Kong badannya. Binatang pendek. Pendek lehernya panjang.
tips ya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Semoga abis ini nggak ini ya, keluar dari sini nanti aduh gila malu banget gue gitu. Jangan ya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Yang setuju katakan yes. Yes. Silakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Sekarang kita mau bacain pengumuman. Nah, pengumumannya ada berapa nih? Ada 3. Apa aja? Nanti di TV ada kan Kak? Nah, nanti mungkin untuk teman-teman yang kurang mendengar dengan jelas boleh di foto aja TV-nya. Oh jangan kitanya dong, serem. Oke, pengumuman yang pertama akan ada acara Deeper Worship Night atau DWN 2.0, asik. Akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pukul 5 sore bertempat di Taman Doa Rumah Pengorbanan. Jangan lupa datang ya teman-teman. Jangan lupa. Berarti 18 Mei itu masih 2 bulan lagi ya? Iya, 2 bulan masih lagi lama. Kak. Nah, nanti teman-teman bisa tuh ajak teman-teman yang lain ya kan. Masih 2 bulan nih, masih lama. Iya, mau ngajak adik kakak boleh, mau ngajak mama papa juga nggak Waduh, apa-apa. emang nggak apa-apa? Nggak tahu. Ya udah ceritanya nggak apa-apa aja ya. Nggak apa-apa berarti. Iya, jadi yang pertama itu DWN 2.0 tanggal 18 Mei. Yang kedua ada. Oh ini seru banget. Ini seru banget, parah. Parah. Pekan Olahraga HOG akan diadakan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 bertempat di lapangan HFOK GBI Kamboja. Olahraga yang akan dipertandingkan basket dan futsal. Kirimkan tim terbaikmu. Oke, jadi nggak ada badminton di sini gitu ya teman-teman, cuma basket dan futsal. Apalagi ini apa sih sepak takraw gitu nggak ada ya, cuma basket Gak sama. ada lompat jauh juga nggak ada Kak. Lompat indah. Jadi adanya cuma Basket dan futsal gitu. Yang Itu tanggal terakhir apa nih, Kak? 23 Mei ya, Betul. Pekan Olahraga HOG. Oke, yang terakhir ibadah HOG United berikutnya akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni. Oh salah ya, kelebihan Nggak satu. salah ya, maaf ya. Kelebihan satu nggak apa-apa ya. Oh iya betul. Tanggal 29 Juni 2024. Tempatnya itu di Lenteng Agung. Oh iya, tapi kita tadi belum dengar suara-suara ini ya. Iya, kita belum tes suara ya Kak. Iya, suara apa? Mbe gitu ya. Bukan ya. Coba kita tes. Absen satu-satu nih Kak. Boleh. Dari GBI Kamboja mana suaranya? Ih rame banget. 12.000 jiwa. Puji Tuhan. Haleluya. Dari mana lagi? Dari Simpangan mana suaranya? Banyak sekali, puji Tuhan, haleluya. Dari Lenteng Agung. Dari mana lagi? GDC. Dari EO, mana dari EO? Luar biasa. Dari tuan rumahnya nggak usah ya. Tuan rumahnya nih harusnya lebih kenceng sih Kak. Iya harusnya. Harus Tapi tadi paling ada banyak yang keluar tuh. Nanti nggak kenceng lagi jadinya. Dari Mekarsari mana suaranya? Dahsyat. Oke, sekian ice breaking dan pengumumannya. Semoga teman-teman terhibur, semoga teman-teman juga bisa lebih fokus lagi karena kan sebentar lagi kita mau terima firman Tuhan kan. Oke. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau doa persembahan, baru nanti setelah itu kita masuk ke firman. Oke. Yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapak terima kasih, kami ucap syukur buat berkat-Mu. Terima kasih untuk sore hari ini, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami ya Bapak. Tuhan sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus kami memberikan dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang siap memberi dengan sukacita sama-sama katakan amin. Aku diberkati
sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siap berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Katakan kamu diberkati. Kamu diberkati, sepanjang Hidupku diberkati. bila Pagi hari siang berganti malam, kamu diberkati. Kita diberkati. Kita diberkati, sepanjang hidupku diberkati. pagi hari siang berganti malam, kita diberkati. Kita diberkati. Kita diberkati. Sekali lagi, kita diberkati. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk lebih dalam lagi teman-teman. Haleluya Yesus. Kita siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita, hati kita. Yesus. Haleluya Bapa. Lipnya salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Katakan salibnya, salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku Katakan dosa. dosaku. Ini perkataan iman dari kami. Lewat salib dosa sudah disucikan. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Syarabata Bataka ya Raba Shanda ya Raba 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 Bataka ya Raba ya Raba ya Kami mau deklarasikan Tuhan Yesus. Engkau ditinggikan, amin, Engkau diagungkan, amin, Engkau dielulukan dari tempat ini di dalam nama Yesus. Syarabata ya Raba Bataka ya Raba ya Raba ya Raba ya Raba ya Hosana di tempat yang Raba Bataka ya Raba ya Raba ya Raba ya Raba ya Raba ya Raba ya. Terima kasih atas keindahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala hari yang baik, cuaca yang baik yang kami alami sore ini Tuhan Yesus.
Mungkin kami datang dengan suatu keadaan yang mungkin sedang tidak baik-baik aja. Tetapi kami tahu asal kami di dalam Kristus, pasti kami mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Maka dari itu kami gak mau keluar daripada salib-Mu. Karena salib-Mu itu berbicara tentang Engkau kangen kepadaku Tuhan. Karena aku percaya dosa yang menghalangi hubunganku dengan Engkau, dosa yang membatasi kami gak bisa berhubungan intim denganmu. Tapi kalau Engkau telah mati 2000 tahun yang lalu itu membuktikan Tuhan, Tuhan kangen akan kami, sehingga kami bisa kembali berunity dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baik dan momen yang baik ini. Biar Engkau berbicara Tuhan Yesus di momen Paskah di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Terima kasih kesempatan yang sangat luar biasa dari Kabil, pastinya sebagai ketua PPA. Bahkan dari tempat ini juga ada KB Band juga, ada Geo semuanya. Dan kayaknya kita harus beri applause lagi buat musik teman-teman. Kurang. Kayak lebih lagi. Jadi di luar ekspektasi banget tuh, ini full banget ya. Full banget, ada biola, keyboardnya juga ada hand sanitizer. Jadi di luar ekspektasi. Oh, shalom. Tepuk tangan dari HOG Simpangan. Puji Tuhan, kita kemarin baru ngerayain yang namanya Good Friday, Jumat Agung. Kita dengan iman percaya bahwa Yesus sudah menang, amin. Yesus sudah menang, mengalahkan maut, mengalahkan dosa untuk kita. Pertanyaannya, kita kapan menangnya? Jangan sampai kita kalah terus, amin. Kalah sama dosa, kalah sama keinginan nafsu, dan kalah. Kak, kok kalah ganteng gimana? Itu nasib. Respect. Tapi yang pasti gue percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang lebih dari pemenang. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan loh. Kenapa gue bilang lebih dari pemenang? Karena kita datang ke tempat ini tuh benar-benar namanya effort, usaha. Baru jam 4 aja pada bingung, Kak ini hujan badai gimana? Gak apa-apa, Yesus aja lewatin badai. Ya kan? Mungkin datang ke tempat ini gue aja tadi lewatin badai, hujan, bahkan jalan di atas air Kak Dani. Serius, motor gue ditinggal air setengah nih. Ya kan? Wah, demi Mekarsari mah hajar aja ya kan. Puji Tuhan. Wah, ada KBB nervous ya bener. KBB bisa ke bawah dulu bener. Puji Tuhan. Kita langsung buka aja. Gak usah, itu aja dulu. Jadi sebelum berapa minggu yang lalu, gue inget banget ada cerita menarik gue sama Eca nih. Eca mana Eca? Lagi di belakang. Jadi nanya tuh, Kak, tema khotbah hari ini tuh apa? Gitu kan, dia, Kanando shalom. Kak mau nanya dong, tema khotbah untuk Hagineti itu apa? Gue bales kan, dengan cepat. Oke, Dek, temanya adalah ditunggu. Ya. Gue buat tuh ditunggunya. Bener dong, dari awalnya aktif balas-balasan tuh, gak balas. Udah dirit masalahnya. Selain emang Eca. Gue bilang udah dirit, gue tungguin. Semenit gak dibalas, 10 menit gak dibalas, sejam gak dibalas, 2 jam gak dibalas. Gue bilang nih kayak ada yang salah nih. Ada yang salah nih. Gue takut nih, dipikir Eca gue suruh tunggu kali ya. Akhirnya gue balas dong ya kan. Dek, gue balas lagi, ini temanya buat HOG United ya, ditunggu. Gue bilang, wah Kak gitu. Dah, Eca kaget, gue juga kaget. Udah kalau gue gak balas mungkin sampai hari ini dia gak tahu tema khotbahnya kali. Tapi bersyukur, kenapa harus ditunggu temanya? Kenapa harus ditunggu? Karena sesuai dengan iman bapaknya Nezi nih. Anak gue namanya Nezi soalnya. Selesai iman gue. Jadi hujan badai itu kita santai aja ya. Oh, udah hujan dari basah kering terus dapat yang tegang-tegang, bos. Selesai pulang gue, masuk angin langsung. Jadi kenapa ditunggu? Karena gue berpikir gini.
Tuhan yang gue lihat, Tuhan yang gue rasa, Tuhan yang gue percaya adalah Allah yang selalu, walaupun kita jauh sama dia, walaupun kita ninggalin dia tetap nunggu kita loh. Nggak ada alasan, dia tetap nunggu kita. Nggak ada waktu, nggak ada batas waktu, dia tetap nunggu kita. 10 tahun gue keluar daripada rumah Tuhan. 10 tahun gue gak pernah ke gereja. Tapi Tuhan tetap nunggu gue 10 tahun. Di tahun ke-11 baru Tuhan panggil. Cuy balik. Gitu. Untungnya gue mau pulang. Pulang gue ke rumah Tuhan. Lebih untungnya gue pulangnya gak ke rumah Bapa di sorga. Akhirnya gue bertobat ngalamin Tuhan. Jadi yang gue imani adalah apapun keadaan lo, jangan minder. Amin. Datang aja kepada Tuhan. Gak ada syaratnya, gak ada apa-apa. Asal kita punya iman, Tuhan aku mau datang. Makanya ada satu ayat yang sangat keren banget. Dia ngomong begini. Marilah kepadaku engkau yang letih, lesu. Jadi Tuhan lagi nunggu kita. Lagi letih lesu, datang kepada dia. Amin. Maka itu Tuhan selalu tunggu kita. Katakan amin. Selalu tunggu kita pulang. Apapun keadaan kita. Haleluya. Coba kita lihat ayatnya Kak berikutnya. Jadi ini PowerPoint ini hanya ayat demi ayat aja kurang lebih. Jadi gak begitu itu. Kalau kita lihat begini. Tuhan adalah penyayang. Nanti tenang aja. Ini ada istilah Kristen progresif nih. Ini benar progresif banget nih gitu ya. Tenang aja. Mundur lagi Kak. Tenang. Kalau kayak gitu kan kagak enak nih ya. Asik. Gak apa-apa. Mazmur 103 ayat 8 bilang begini. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang apa? Panjang dan berlimpah. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan nunggu kita itu dengan panjang sabar. Katakan amin. Panjang sabar. Kenapa Kak panjang sabar? Karena kita gak sadar-sadar. Halo? Bener kan? Orang tuh kok ngelakuin dosa tuh. Ngelakuinnya sadar. Tetapi pas ketahuan pura-pura gak sadar. Wah gak enak yang ngomong gini ya. Bener kan? Pas ngelakuin dosanya sadar. Pas ketahuannya pura-pura gak sadar. Satu kali waktu di sekolah. Ada ketahuan nonton video porno nih anak murid. Ketahuan kan. Wih siapa nih yang nonton bokep? Gue bilang, wih bukan saya Pak, bukan saya. Baru sih mau nonton bokep gitu. Bukan saya. Gak ada yang ngaku semuanya. Akhirnya ketahuan di di IP-nya. Wah nonton bokep. Jadi orang itu sering mau ngelakuin dosanya. Tapi ketika dia mengakunya gak sadar. Katakan amin. Nah kapan dia sadar? Biasanya pas lagi ketahuan baru. Itu pun lagi pas ketahuan juga gak sadar. Tapi pura-pura gak sadar. Makanya kalau teman-teman lihat di kantor polisi atau di YouTube atau di buser nih, kalau ada orang yang lagi tertangkap, misalkan membunuh tuh, dia bilang, kenapa kamu membunuh? Kata pak polisinya. Selalu template-nya sama, dibilangnya apa? Maaf saya hilaf. Bener gak? Maaf saya hilaf. Tetap aja, jadi orang mau ketahuan pun juga, dia tetap aja gak sadar-sadar juga. Makanya ada anak muda berapa tahun yang lalu yang bikin heboh Indonesia. Anak muda ini nipu dengan cara robot trading. Kurang lebih 83 miliar. 83 miliar bro. 83 miliar. Itu banyak banget. Lu kok beli telur gulung nih ya. Itu 10 tahun abangnya gak berhenti gulung tuh kadang nih. Serius. 83 miliar cuy. Banyak banget. Akhirnya dia ketangkep tuh orangnya. Ketangkep, pas ditanya, kenapa kamu mau nipu sebanyak 83 miliar? Alasannya selalu template bilangnya apa? Maaf saya. Wah pengalaman nih. Geo dicatat Geo. Ya kan, karena manusia selalu begitu. Selalu apa? Hilaf. 83 miliar coy bukan hilaf tapi kalap. Bener gak? Jadi kenapa Tuhan panjang sabar? Karena kita gak pernah sadar. Satu hari ini, gue sangat ingat betul kejadian ini. Jadi
Bill sama Caca tuh nikah tahun 2020 Agustus. Itu tuh lagi pandemi lagi angkat-angkat nih keadaan ini. KBB lagi angkat-angkatnya banget tuh. Nah, Bill sama Caca menikah. Sebelum menikah, dia tuh kita mau Bill mau ngajakin gue, Ino, Arya sama Jeremy. Gitu, Jeremy Budi. Nah, gue di PPA tuh, di kantor PPA di Kamboja. Karena kita satu kantor 3 orang. Jadi Bill di tengah nih, mejanya. Gue di kiri, Ino di kanan tuh. Gitu. Gue nggak tahu nih apa artinya kayak di salib Yesus kali ya. Jadi Bill Yesus, gue dua-duanya penjahat dia. Emang alaminya begitu kan. Jadi Bill di tengah, gue di kiri, Ino di kanan. Nah, berapa bulan sebelum mereka menikah, Bill ngomong begini nih. Kak, gimana nih? Nanti kan gue habis nikah mau honeymoon kecil-kecilan gitu. Honeymoon ini kemana Bill? Tanya. Kata Bill nanti honeymoon mau ke Semarang, habis itu ke Jogja gitu. Nah, Bill nanya begini, gimana nih Kak nih? Lu nanti Ino, Arya dan Jeremy nyusul gua gitu. Tapi ke Jogja aja, jangan Semarang. Nyusul ke Jogja. Dengan dia Bill ngomong gitu, gue diem teman-teman. Muka melas. Pandemi 2020 itu lagi keras-kerasnya banget itu. Semua berkurang, bener gak Kak Beben? Pemasukan berkurang, gaji berkurang. Yang gak berkurang cuma berat badanku doang. Ketawanya gini buat kalian ini. Serius kan? Wah, muka gue diam aja. Gue bertiga tuh. Aduh, Ino mana nih? Pas gue Ino kan gak ada deh. Tidur. Gue bilang, wah di Ino gak ada perlawanan lagi nih. Gue bingung, gue gak mau tolak ini juga kita teman gitu kan, sama-sama bersuka cita gitu. Gue diem kan, agar dia itu gue banget tuh. Nah, untungnya nih, Kabil ini tuh peka gitu. Ya kan, peka sama Tuhan, peka sama suara Tuhan. Mungkin dia muka gue tuh muka yang letih lesu gitu. Ya kan, terbeban berat. Nah, berapa detik kemudian akhirnya keluar sabda Tuhan tuh. Keluar sabda Tuhan, dia bilang gini, yaudah Kak deh, nanti berempat gue yang bayarin. Gue bilang, dari tadi gue tunggu itu. Ini masalahnya temen gak enak ya kan, dari tadi gue tunggu itu. Gue bilang, nih peka nih sama Tuhan. Abis itu pas ngomong gitu, ini langsung bangun nih. Gue inget banget tuh kejadian itu pagi-pagi tuh. Yang pasti habis makan bubur ayam kita waktu itu. Nah, akhirnya kita dibayarin sama Bill berempat. Dan karena pandemi, akhirnya kita rembuk nih, naik apa nih? Naik kereta takut di tes COVID lagi. Akhirnya kita rembuk bawa mobil. Mobil juga takut dijegat. Akhirnya apa? Naik motor. Naik motor, Gibi, beneran, udah pernah? Belum? Nanti malam aja Pak. Akhirnya naik motor tuh. Oke, kita naik motor. Kebetulan Jeremy cancel karena dia takut naik kereta waktu itu. Akhirnya kita bertiga, gue sama Arya, Ino sendiri. Gitu. Akhirnya kita naik motor, kita janjian. Apapun yang terjadi harus tunggu-tungguan. Apapun yang terjadi berangkat bareng, pulang bareng. Jadi, my trip, my adventure, das jalan kita. Ya kan? Kita jalan nih. Kita ke Jogja, kita lewat Pantura tuh. Jam 12 malam kita start nih Kak Dani. Jam 12 malam. Teman-teman yang pernah sering touring ke jalan Pantura yang lama, bukan tol nih, yang sering touring. Pantura itu berapa ratus meter yang kita lewatin, 90%-nya itu isinya truk sama tronton, bis besar. 10%-nya isinya mobil pribadi, minoritasnya motor. Malam-malam. Nah, kita harus lewatin 90% musuh kita tronton tuh sama truk. Kita lewatin kan, gue udah bilang di Pantura tuh musuh kita tuh tronton. Pokoknya kita ini aja deh. Yaudah di depan, oke gue di depan. Pas gue di depan yaudah nih. Jadi ada tronton satu, gue ambil kanan ya kan, jahat kanan. Oh ikutin. Tronton 2 kita masuk lagi. Tronton 2 kita masuk tengah-tengahnya. Pas masuk tengahnya gue udah lolos, gue lihat belakang. Ya Sino mana? Gak ada. Akhirnya nunggu-nungguan.
ya kan. Pas gue makin salib, gue ya ada Ino nggak? Kagak ada. Gue tungguin kan. Gak lama Ino datang. Kenapa Uno? Takut gue sama tronton. Gue baru tahu ternyata Ino selain takut sama Tuhan, takut sama tronton. Gue bilang gini dong, pokok kita jalan aja hajar gitu. Nah akhirnya kita jalan pelan-pelan aja. Sampai satu ketika nih gue pernah nungguin Ino berhenti di tengah jalan karena bener-bener Ino jauh banget kelihatan. Kita nggak pakai apa sih kayak Discord apa gitu, nggak pakai itu. Jadi kita pakai iman aja jalan itu, serius gitu. Akhirnya kita sampai berhenti matiin mesin tuh, lama nunggu Ino kayak gitu. Nah poinnya adalah karena kita sudah janji, kalau gue udah duluan, gue nggak boleh tinggalin Ino, tunggu-tungguan gitu. Tapi Ino dulu sama Ino sekarang beda. Setiap minggu KB band touring terus Ino. Ya. Info terbarunya tronton yang takut sama dia sekarang. Serius. Kalau ada yang mau touring, hubungin Ino. Tiap minggu dia, hampir tiap minggu touring. Jadi cerita ini pengen gue ambil gini. Sama seperti, kelihatan gak ayatnya? Kelihatan ya? Sama seperti dalam Ulangan 31 ayat 8, dia bilang begini. Tuhan itu dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan berjalan. Dan kita mengikuti dari belakang. Ini sebuah janji dan pernyataan Tuhan buat kita loh. Dia ada di depan kita ngikutin dia dari belakang. Artinya apa? Sama kayak Ino yang gue tungguin tuh. Jadi kalau Tuhan di depan kita di belakangnya Tuhan, artinya apa? Yang pertama, dia terus backup kita loh. Amin. Ada iblis mau nyerang kita, jatuhin kita, jatuh dalam dosa, kita hilang hidupnya. Tuhan backup di depan. Mungkin iblis datang, Tuhan langsung wincun gitu kan. Jedar gitu. Karena bersama Tuhan siapa lawan kita? Benar gak? Jadi Tuhan di depan kita di belakang. Nah masalahnya begini guys. Sering terjadi nih hari-hari yang serem ini. Hari-hari yang menakutkan ini. Sering terjadi begini. Tuhan sudah di depan kita. Tetapi kita sendiri yang malah meninggalkan Tuhan. Dan malah deket-deket iblis. Kita sendiri yang malah mau keluar daripada hadirat Tuhan. Keluar daripada rumah Tuhan. Keluar dari perkenanan Tuhan. Halo? Banyak terjadi seperti itu. Hari-hari ini jahat, serem banget kak. Serem banget serius. Banyak terjadi seperti itu. Jadi seakan-akan begini nih. Iblis baru briefing, baru rencana untuk kejatuhin kita. Jatuh dalam lumpur dosa. Kita sudah berenang duluan di lumpur dosa. Halo? Iblis baru rencana mau godain kita untuk nonton bokep. Mohon maaf lah kita udah open BO duluan. Iso ngerti Joshua. Serius, mohon maaf ya ngomong gini keadaan ini ya. Karena kita harus sawan itu spirit devil, bener spirit iblis, serius. Kacau. Mau tahu kemarin saja seharian aja berapa ratus tuh orang-orang yang seperti itu kan. Margonda Residen di mana? Depok banyak banget. Jadi iblis bener-bener baru rencana mau jatuhin anak muda. Lah anak muda duluan yang ngejatuhin diri. Iblis dibikin minder bro. Kagak kerja. Serius. Ngeri banget gak? Ngeri. Pacaran. Karena lo soalnya guru SMP. Ini SMP aja nih. Pacaran itu udah barbar banget. Pacarannya barbar, brutal, beringas. Serius SMP. Untung bukan orang Kristen. Serius. Tapi gue sering konseling sama dia. Kamu kenapa gitu? Ya kaku Pak Jogi, terima Yesus dari dulu ya gitu. Jadi gue sering banget ketemu anak murid kayak gitu. Pacaran beringas, barbar ya kan. Bahkan juga gue pernah dengar anak Kristen nih, katanya orang Kristen, tapi pacarannya ya Tuhan, raba kanan, raba kiri, raba depan, raba belakang, putar balik, raba lagi, raba. Serius, ini real life kan kak? Yang kita hadapi tuh giant kita, raksasa kita ya itu, Goliat kita seperti itu, mengerikan bener gak? Makanya nih cewek-cewek halo.
Hai. Cewek-cewek halo. Kaum Hawa, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Hargai diri kalian. Katakan amin. Hargai diri kalian. Jangan buat diri kalian itu kemurahan, tetapi kemahalan. Katakan amin. Jangan dikit-dikit, tembak gue dong. Gue terima deh. Jangan dikit-dikit kayak gitu. Gue tuh cukup aerok aja kok, cukup. Imannya aerok doang. Serius. Ya kan, serius loh. Bikin kita tuh mahal, katakan amin. Bikin cowok-cowok mau deketin para kaum Hawa, itu takut dan gentar. Serius. Siapa cewek ya? Siapa aja deh. Bingung nih. Gebi udah punya cewek belum? Udah punya cowok belum? Gebi jangan. Nah, nanti Gebi nih, kalau tuh ada cowok mau deketin Gebi, wah, minder tuh cowok. Gue mau deketin Gebi nih. Gebi mana nih? Meksar, Hauge Meksar. Gila bro, ngeri bos. Deketin dia, lo harus baptis di Sungai Yordan. Serius, kemahalan. Wah gila, gue deketin dia, ngeri coy. Lo harus ikut kom 100, 200, 300. Lo harus perpuluhan. Wah ngeri bos, anak Tuhan tuh. Ya kan? Cewek-cewek aman? Aman dan amin? Tepuk tangan buat kamu Hawa yuk. Jadi artinya begini teman-teman. Kalau teman-teman masih suka main-main. Berita baik yang teman-teman harus bawa pulang adalah begini. Kalau kita masih mau main-main, Tuhan tetap tunggu sampai lo capek mainnya. Halo? Tuhan tetap tunggu sampai lo capek mainnya. Kak, kenapa gitu kak? Karena begini, terkadang kita hadapin orang yang lagi emosi gara-gara Kak Dani. Orang lagi emosi, kita ngadepinnya gimana caranya? Tenang. Setuju nggak kalau kita hadapin orang emosi? Wah gimana nih? Wah target gak sesuai nih. Gimana sih? Joshua mangap mulu. Wah gitu kan. Kamu kenapa gitu? Emosi, ya kan? Orang kalau bos kita lagi emosi, orang teman kita lagi emosi, salah satu cara yang terbaik adalah kita tunggu dulu. Tunggu sampai apa? Capek dia emosinya. Benar gak? Nah begitu pun juga. Kalau Tuhan nunggu kita sampai kapan? Sampai capek. Capek dosanya jatuhnya di lubang yang sama terus. Dari Yesus mati bangkit naik ke surga sama terus dosanya. Lubangnya sama terus. Tuhan tunggu apa? Tuhan tunggu capek. Capek apa? Capek dengan kebegoannya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Karena aku mengasihi kalian. Amin. Amin. Karena banyak orang yang dosanya itu mulu. Kakak pembina udah kasih tahu, kakak rohani 1, 2, 3, 4 udah kasih tahu, lengkap, formasi lengkap. Jatuhlah lagi. Tapi apa Tuhan ninggalin? Enggak akan. Tapi Tuhan tunggu capek. Capek akan dosanya. Kak serius kak? Serius ini Alkitabiah teman-teman. Beneran, cius, gak bohong. Next kak, butuh buktinya. Ada seorang anak yang hilang, ini sering banget dikotbahin. Pasti teman-teman spill dikit pasti pernah dengar. Anak yang hilang ini ceritanya dia berdosa sama bapaknya ya, tahu semua ya. Ada yang nggak tahu ceritanya? Anaknya hilang, dia minta sama bapaknya harta warisan padahal bapaknya itu masih hidup. Apa yang terjadi? Dia langsung dapat warisannya dan ketika dapat warisannya dia hidup foya-foya tuh. Kedugem, diskotik dan lain-lain. Setelah foya-foya ternyata kota itu semuanya lagi krisis. Singkat cerita dia akhirnya bangkrut, nggak punya uang sama sekali sampai hanya untuk makan aja dia harus kerja di kandang babi. Di kandang babi dan teman-teman bisa lihat gambar itu sedikit gambarannya. Dan ayat 16 bilang lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas, bayangin. Dari orang kaya banget dia sampai di titik terendah mau makan aja dengan makan ampas babi itu pun nggak dikasih. Itu anak yang hilang. Tapi kalau anak orang Ambon bukan ampas babi yang dimakan, babinya yang dimakan. Babi rica, Ben.
Ngerti gak semua ya? Ya kan? Nah itu anak yang hilang. Jadi apanya? Dia sampai makan ampas babi. Tapi teman-teman lihat ayat berikutnya. Lalu ia menyadari keadaannya. Setuju gak dengan saya? Dia itu udah capek. Udah gak punya duit. Makan aja sampai ampas babi. Sampai capek. Makanya teman-teman, kalau teman berpikir ini, gue dosa aman kok. Tuhan gak kutuk gue. Tunggu sampai capek. Tuhan ninggalin gak akan pernah. Tapi Tuhan tunggu sampai makanya jangan sampai capek dulu ke Tuhan, katakan amin. Nah apa yang terjadi? Akhirnya dia capek dan dia sadar. Puji Tuhan dia sadar. Nah kita lihat bagaimana peran Bapa di sorga. Peran Tuhan Yesus yang digambarkan Bapanya ini anak. Next Kak ayatnya. Ketika dia sadar, Tuhan aku udah capek, aku sudah berdosa. Aduh dosa terus. Akhirnya dia pulang ke rumah bapaknya. Maka ayat 20 bangkitlah ia, si anak yang hilang itu dan pergi kepada bapaknya. Nah ini yang gue tandain merah, ini keren banget ceritanya. Ketika ia masih jauh, jadi masih jauh banget. Ketika dia masih jauh, ayahnya apa? Telah melihatnya. Teman-teman dengar baik. Ketika masih jauh, bapaknya udah lihat anak. Gue yakin banget bapaknya posisinya lagi nggak di dalam rumah nonton Netflix. Bener nggak? Karena dia dari jauh udah ngeliat anaknya. Posisinya nggak di dalam rumah. Tapi posisinya lagi di luar rumah. Mungkin lagi di teras. Makanya ini kelihatan ada yang datang. Ternyata anaknya. Dan gue yakin banget. Di teras pun juga bukan karena ada dia nunggu paket Lazada datang. Serius. Artinya yang gue yakini adalah bapaknya setiap hari, setiap jam, setiap detik tunggu anaknya pulang. Katakan amin. Gokil. Ini yang bikin gue nangis setiap hari saat teduh. Tuhan begitu baik sama gue. Gue sekotor ini Tuhan masih mau nunggu gue. Tuhan masih tunggu kita. Apa yang terjadi? Ketika anaknya sudah hancur-hancuran, bahkan bau, bajunya lusuh, yang Bapak lakukan apa? Hai, mari datang kepadaku engkau yang terlesuh. Ketika kita datang kepada Tuhan, Bapaknya langsung apa? Merangkul dan mencium dia. Menurut gua nih ya, dia bilang, ayo deh nak, udahin semuanya hubungan yang rusak-rusak, kita bangun lagi hubungan yang baru. Oke nak, sambil romantis dan paling romantis. Nggak ada yang tahu lagunya kita bikin romantis gitu. Jadi gue rasa ini benar bapaknya yang penuh kasih. Makanya terkadang ya tunggu capek dulu baru kita sadar sama kehidupan dosa kita. Next yang berikutnya, masalahnya begini teman-teman. Dengan cepat masalahnya begini. Ketika kita melakukan sebuah dosa, ketika kita melakukan sebuah pelanggaran kepada Tuhan, ada dua pribadi yang tunggu kita. Yang pertama iblis, katakan iblis. Yang kedua tuh Tuhan. Iblis itu menunggu kita ketika berdosa untuk apa? Mengintimidasi. Sedangkan Tuhan nunggu kita untuk mengapresiasi. Teman-teman terbaik. Yudas kena jebakan iblis. Ketika Yudas berdosa, saya gini, Yudas sama Petrus apa bedanya dosanya? Gak ada bedanya menurut gua. Ada orang membedakan, menurut gua begini. Yudas sama Petrus dosanya sama-sama murtad. Yang satu jual Yesus, yang satu sangkal Yesus. Bedanya cuma satu, Yudas dapat cuan. Petrus enggak. Ya kan? Dosanya sama, tapi responnya beda. Yudas dia didakwa, diintimidasi sama iblis. Makanya di dalam Wahyu bilang gini, iblis itu mendakwa kita siang dan malam. Mohon maaf, ketika lo berdosa, pasti lo merasa punya perasaan yang namanya guilty, bersalah. Gue gak layak. Gue udah berdosa, gue udah pelayanan kok dosa lagi. Gue sudah kemarin didoain di KKR, jatuh lagi di dalam dosa. Gila, gue gak layak. Diintimidasi, mampus lo, oh neraka. Iblis, Yudas diintimidasi. Terakhir ketika ada orang Farisi, sana lo, bukan urusan gue. Satu-satunya pengharapannya Yudas, ya kan? Konfirmasi, dibuang juga dia.
Diintimidasi sama iblis. Akhirnya apa? Yudas bunuh diri. Tapi Petrus tahu, ketika dia punya salah, Tuhan tetap tunggu dia. Ketika dia bertobat, Tuhan akan memeluk dia. Jadi Yudas itu, iblis itu selalu mengintimidasi kita. Hati-hati. Yang kedua, Tuhan. Ketika kita berdosa, Tuhan tetap akan apresiasi hidup kita. Katakan amin. Maksudnya bukan begini, maksudnya bukan kita membunuh orang, contoh bunuh orang, terus Tuhan apresiasi gitu. Aku apresiasi keberanian kamu anakku gitu kan. Enggak kayak gitu. Bukan kita bahkan dosa, nonton pornografi, Tuhan apresiasi. No. Begini maksudnya. Gue alami hidup ini soalnya. Sama gue bertobat. Jadi Tuhan tuh tahu banget gimana caranya orang itu bisa sadar akan kesalahannya. Caranya adalah bukan diintimidasi, tapi diapresiasi. Katakan amin. Karena kalau orang diintimidasi, dia semakin jauh sama orang itu. Apresiasi. Hal kecil apa diapresiasi. Makanya di tengah gempuran game online, game handphone dan lain-lain, time zone itu masih tetap rame. Gua main time zone 3 hari berturut-turut habis 1,2. Setiap main habis 400.000 cuman butuh waktu 3 menit Kak Dani. Gue nangis bener. Yang muter-muter tuh tetak 20.000, tetak gocap. Gue pikir gitu kan, gue bego banget teman gue. 1,2 3 hari karena ini kan gitu. Pas gue tanya ada orang sebelah gue nih, Pak main juga ya? Gue tanya dong, habis berapa Pak sehari? Iya saya mah 2 juta sehari Pak. Buset. Main begitu doang yang petak masuk. Nah gue pikir gini, kenapa sih bisa mau begini? Karena sampai saat ini time zone itu walaupun kecil tetap kasih apresiasi kepada pemainnya. Bener gak? Minimal bembeng. Ya kan? Penghapus. Padahal kita bayar tiketnya tuh hampir 500.000 Kak Dani. Hanya bos satu penghapus. Yang penting gue udah apresiasi nih bos. Kan gitu. Rame terus itu. Makanya salah satu toko yang gue gak mau lihat itu time zone sampai saat ini. Gue ke Margo City, kalau time zone darah Yesus. Tolak dalam nama Yesus. Serius. Anak gue nasi, papi time zone. Dengar. Keluarkan kata-kata kutuk itu. Serius. Gue trauma di time zone bener. Tetapi gue mikir karena disuruh apresiasi. Nah Tuhan begitu. Gue produk orang yang 10 tahun gue gak gereja. 10 tahun gue ninggalin Tuhan, hidup di dalam dosa. Satu kosan bareng sama pacar yang gak mungkin saat teduh bareng. Bener kan? Gue hidup dalam dosa tetapi Tuhan tetap apresiasi gue. Ketika di tahun 11 gue minta Tuhan, aku capek, aku mau kembali kepadamu. Gue dibawa di dalam youth Kamboja. Gue dijamah sama Tuhan. Dan gue gila Tuhan. Gue sekotor ini kok masih apresiasi sih. Luar biasa. Kalau hari-hari teman-teman merasa Tuhan gue gak layak. Tuhan gue jatuh terus ke dalam dosa. Dengar baik. Tuhan gak pernah lihat kotormu. Tuhan tidak pernah melihat najismu. Tapi Tuhan melihat ketulusanmu ketika engkau mau datang kepadanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wow. Yang terakhir banget. Kak, lebay banget. Gue diapresiasi apaan emang di sini? Guys, kita nih datang aja udah hujan badai. Ya, teman-teman datang ke sini aja Tuhan apresiasi loh, serius. Tuhan apresiasi beneran. Mau percaya lagi, mau bukti lagi. Next Kak. Ada lagi enggak? Nah, kita tahu semua lah sekolah minggu kita dengar cerita ini. Ada seorang namanya Zakheus, ya kan? Ketika ada kerumunan orang, Yesus datang dan dia tidak bisa bertemu dengan Yesus. Kenapa? Karena dia orangnya pendek, kecil. Tetapi apa? Zakheus akhirnya sampai manjat pohon. Akhirnya pas manjat pohon, Yesus lihat usahanya. Lihat effortnya. Yesus bilang, Zakheus aku mau menumpang di rumahmu. Dari mungkin ratusan orang yang lihat Yesus, Tuhan hanya pilih satu siapa? Zakheus. Dan gue yakin dia percaya kenapa seperti itu. Karena Tuhan mau apresiasi orang yang penuh dosa. Orang yang penuh dengan kebencian. Public enemy pada zamannya. Tidak ada yang mendeketin Zakheus sama sekali. Tapi Tuhan apresiasikan dia. Akhirnya Tuhan ke rumahnya. Kalau Zakheus usahanya naik pohon tinggi.
Kita datang ke gereja ini usahanya apa? Naik tangga tinggi. Serius Gaby. Karena Ando kalau ke gereja ini Kak Beben, naik tangga sampai di tangga terakhir, berhenti dulu nih. Jantung gue kayak diperes bener. Gue bilang ini emang konsepnya emang buat olahraga kayak jemaat ya kayaknya. Biar orang gue kayak Ino gitu, biar bisa olahraga gitu. Tapi bersyukur, berkati tepuk tangan buat gereja ini dong. Ada ibu gembala bu. Gue jadi takut ya. Shalom bu. Sehat bu ya. Tuhan baik. Benar gak? Kita diapresiasi loh. Serius gue dengan iman gue percaya. Tuhan apresiasi kedatanganmu. Hujan-hujanan. Tuhan lihat usahamu. Tuhan lihat usaha kita. Yang kedua Tuhan lihat usaha apa? Guys, Kabil bilang. Orang gereja nih yang youth-nya buka Sabtu itu namanya seperti bunuh diri, bener Kabil ya? Kenapa? Karena saingannya kafe. Serius bener gak? Apalagi di Depok. Kafenya banyak banget. Jadi banyak orang di Depok nih, Kabil survei, kita survei. Banyak orang KBBN yang bikin youth-nya itu gak di Sabtu, di Minggu. Kenapa? Takut gak ada yang datang. Ini hari Sabtu nih harinya validasi anak muda loh. Ya kan? Walaupun gue masih terlihat muda ya kan? Benar kan? Tapi ini hari Sabtu validasi anak muda dan di tengah-tengah kafe yang begitu banyaknya di kota Depok. Kafe baru berdiri aja, baru banget dia dibangun dan diri Jawa tuh. Langsung viral. Kenapa viral? Rame. Girang gereja baru berdiri, viral. Kenapa? Di demo massa. Kita tetap berdoa buat kota Depok, tapi kota Depok gak ada yang di demo massa. Itu di gereja pegunungan Papua kayaknya. Jadi saingan kita tuh benar-benar luar biasa di hari Sabtu. Makanya gue percaya di depan gue ini adalah orang-orang lebih dari pemenang, katakan amin. Bilang kanan kiri, ya lu menang bro. Gokil. Tuhan apresiasi. Dan terakhir banget teman-teman. Mungkin pemusik bisa undang ke depan ya. Terakhir banget. Tujuan Tuhan untuk mengapresiasi Zakheus itu bukan tujuan yang kosong. Tapi punya tujuan yang mulia bagi Tuhan. Teman-teman dengar baik. Ketika Tuhan Yesus mau Zakheus ke rumahnya. Teman-teman dengar, itu rumahnya Zakheus, tempatnya Zakheus. Tuhan Yesus butuh konfirmasi dulu. Makanya Tuhan Yesus butuh nanya, Zakheus, gue mau ke rumah lo ya, sabi enggak? Bisa aja Zakheus tolak, bener gak? Karena dia dikenal sebagai orang yang pelit, orang yang pemalak, orang yang jahat. Bisa aja hitung-hitungan. Wah gila nih kalau Tuhan Yesus ke rumah gue gimana nih? Mana Petrus makannya banyak lagi, kan gitu. Bisa aja hitung-hitungan, tapi ketika Yesus tunggu Zakheus datang, mengiyakan, apa yang terjadi? Di situ, gak ada ayatnya, gak apa-apa. Di situ dikatakan terakhir, Zakheus mengalami yang namanya pertobatan. Katakan amin. Teman-teman gue tadi cerita, gue adalah orang yang benar-benar diapresiasi sama Tuhan. Hanya gue minta Tuhan, gue hidup hancur banget sih. 10 tahun begini-gini aja. Kayaknya kayak gak ada kehidupan Tuhan. Capek banget hidup kayak gini. Gue nantang Tuhan begini. Tuhan, kalau emang Tuhan itu hidup, engkau ada gitu. Buktiin dong Tuhan. Buktiin dong kalau bener ada. 3 hari kemudian, gak ada angin, gak ada apa, ada telepon nyasar ke rumah gue. Ada satu anak youth Kamboja. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol, ngajak gue ibadah. Telepon nyasar bro, telepon nyasar. Hanya satu gue minta Tuhan, gue mau dong pulih kalau emang Tuhan itu hidup. 3 hari kemudian Tuhan buktikan dia hidup. So kalau teman-teman hari-hari ini mungkin yang merasa Tuhan aku kotor banget, aku lakuin dosa lagi, aku gak layak lagi. Dengar baik, Tuhan tetap tunggu teman-teman datang kepada dia. Amin. Ketika teman-teman mau, ya Tuhan aku mau datang.
teman-teman akan mengalami namanya pemulihan. Katakan amin. Yuk kita membalik berdiri yuk. Serahkan pada Eca. Kita tundukkan kepala yuk. Katakan salibnya, salibnya. Salib teramat mulia. Engkau angkat segala dosa kami ya Tuhan. Biar musik saja yang memainkannya dengan lembut. Media bisa tampilkan Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Saya merasakan banget atmosfer surga turun di tempat ini, amin. Wahyu 3 ayat 20. Kalau nggak ada saya bisa bacakan begini. Tuhan yang ngomong seperti ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk. Jadi saudara, Tuhan itu tidak bisa langsung masuk ke rumah itu. Kenapa? Karena kuncinya itu ada di dalam. Yang ngerti katakan amin. Tuhan kalau pintunya kebuka, butuh orang yang rumah itu yang buka. Ketika Tuhan ngetok, gue percaya Tuhan lagi nunggu kita, amin. Tuhan lagi nunggu responmu. Tuhan lagi tunggu keputusanmu. Dan ketika engkau mau datang, bukakan pintu buat Tuhan. Ketika Tuhan masuk ke dalam rumah hatimu, Tuhan lihat, wow, itu kotor. Rumahmu penuh dengan debu. Rumah hatimu penuh dengan kekotoran. Engkau mungkin Tuhan melihat engkau penuh dengan kenajisan, kekotoran, tetapi dengar baik. Ketika Tuhan sudah masuk ke rumahmu, Tuhan bersihkan hidupmu, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang hari-hari ini hidup ya Tuhan, ya aku mau buka pintu hatiku buatmu. Aku mau Tuhan Yesus meresponi ketungguanmu Tuhan. Aku mau datang di dalammu. Yang mau katakan, Tuhan Yesus, angkat tanganmu yuk. Tuhan, Tuhan Yesus, ini aku Tuhan. Aku mau membuka pintu hatiku kepadamu. Dengan iman kita sama-sama katakan, Allah yang penuh kasih akan menjamah hidupmu. Allah yang penuh kasih akan memeluk hidupmu. Open heaven terjadi di tempat ini ya Tuhan. Aku hancurkan setiap intimidasi iblis. Salibmu Tuhan Yesus. Salib Tuhan ada bukti kemenangan Yesus. Penuh iman katakan, dosaku ya Tuhan. Aku percaya Tuhan sudah membersihkan rumah hatiku. Tuhan sudah menghancurkan intimidasi iblis. Dan sekarang aku hidup sebagai lebih daripada pemenang di dalam nama Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan hebat. Sekarang aku begitu sadar Tuhan yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan begitu cinta kepadaku. Tuhan yang gak pernah melihat najisku, Tuhan tidak pernah melihat kotormu. Mungkin orang lain meninggalkanku, mungkin orang lain capek denganku, tapi Tuhan tidak pernah capek dengan hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas keindahan Tuhan Yesus. Dan kami mau blessing kami Tuhan Yesus dengan berkat daripada hamba-Mu Kabir Rehat sebagai ketua PPA.
Kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.